Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Rupin Gaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini adalah part pertama jilid 1 metode talaqin hawan membahas tentang sifatul huruf. Sebagaimana diketahui kemarin sudah dibahas terakhir kali bahwa seorang qari dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari harus wajib membaca Al-Qur'an sebelum membaca Al-Qur'an itu belajar terlebih dahulu makhrijul huruf dengan sifatnya. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. Nah, jadi seorang yang mengaku cinta Al-Quran, belajar Al-Quran, maka dia harus pertama kali mempelajari tentang makharijul huruf dengan sifatnya. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Agar bacaan Qur'annya itu dia bisa fasih sesuai dengan tempat-tempatnya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, maka di sini kita bisa lihat pertama kali teman-teman lihat ya di tabel sifatul huruf. Nah, yang kiri ada hurufnya, satu saja di tengah yang ada tawasud. Nah, yang kanan tidak ada hurufnya. Apa maknanya? Maknanya adalah ini memudahkan teman-teman. Jadi sifat huruf ini ada yang memiliki lawan, ada yang juga yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan, saya jadikan ini di kiri yang ada hurufnya, yang kanan tidak ada hurufnya. Supaya apa? Supaya mudah dalam menghafal. Karena dari seluruh huruf-huruf hijaiyah, katakanlah ada 29, nanti ada mengatakan 28 yang memasukkan alif dan tidak memasukkan alif. Katakanlah 29, itu nanti semuanya memiliki sifat huruf dan dikelompokkan sifat hurufnya menjadi seperti ini supaya teman-teman dalam menghafalkannya tidak ribet ya. Yang kiri di sini dia ada hamas, syiddah, isti'la, itbaq, idlaq. Yang kanan ada jahar, khawah, istifal, infita, ismat. Kemudian ada tawassut di tengah antara syiddah dan khawah. Nah, yang ada hurufnya itu yang mesti teman-teman hafalkan dengan hurufnya. Sifat, nama sifat beserta hurufnya dihafalkan. Yang kanan tidak usah. Kenapa? Karena terlalu banyak nanti hafalannya. Jadi contoh kalau kita menghafalkan hamas, fahatsaha syakhsasa kata ada 10 tuh. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu huruf jahar, maka sisanya selain daripada fahatsaha syakhsasa kata. Ya. Makanya kalau nanti ditanya, contoh ya, kalau nanti ditanya huruf bod, nah ya, huruf bod, semisal nih ya, huruf bod, itu dia sifatnya apa? Nah, maka kita cari dulu di hamas, fahatsaha syakhsasa kata. Oh, ternyata gak ada, maka lawannya yakni jahar gitu. Syiddah begitupun, tawasud begitupun, rokhawah dan seterusnya ke bawah. Nah, ya itu ya. Nah, di antara teman-teman juga sama diperkenankan untuk menghafalkan ini setiap hari satu baris. Ya. Dicicil sampai nanti masuk kelasnya, disetorkan supaya nanti hafalannya kuat dan tahu karakteristik hurufnya itu seperti apa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai daripada yang pertama. Di sini ada hamas. Hamas itu artinya adalah samar atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah membunyikan huruf tertentu dengan berdesis. Adapun maka hurufnya berkumpul pada kalimat fahasaha syakhosu sakata. Ya. Maka kalau misalnya teman-teman lihat fahasahu syakhsun sakat di sini adalah huruf-huruf yang memang karakteristiknya ya dia mengeluarkan udara. Contoh fa, ha, fa, ya, ha, sya, kho, su, sa, ka, ta. Tuh ada kan keluar udara tuh ya, sa. Kecuali kaf dengan ta nanti ada yang dominannya, dia hamzah itu disukun. Ya, ak, at. Nah, itu keluar udara huruf-hurufnya. Nah, makanya kenapa disebutkan hamzah karena memang huruf-huruf yang dikumpulkan dari fahasahu syakhsun sakata ini, fahasahu syakhsun sakat, itu adalah huruf-huruf yang memang keluar udara. Maka prakteknya harus keluar udara. Nah, ciri-ciri karakteristik daripada huruf ini bisa benar ya adalah jelas ada keluar udaranya. Yuk kita praktekkan. Fiha afwajan
فلا تقل لهما أف حق رحمة مسحرين ثقلت أثقالها يكفر هاهنا أهدى عنه تلهى شكرتم أشتاتا وسنجزي الشاكرين خلق أخرج وأخرت صلاة أصحاب في الصور وإذا الصحف نشرت سميع أسحار والسابحات كتاب أكبر إلى أن تزكى تفرقوا atqa muttaqina. Nah, jadi indikator keberhasilannya adalah jelas ada desisannya atau keluar udaranya. Maka untuk guru-guru diperhatikan ya, untuk huruf ini khusus saja dulu, diperhatikan keluar atau tidaknya udara yang nanti diucapkan dari fahassahu syakhsun sakat atau huruf-huruf hamas ini. Ya. Kemudian yang terpenting adalah dilihat ya, karena sudah ada panjang pendek, ada tasdid, masuk dan tidaknya, sukun atau tidaknya, itu harus lancar. Jangan sampai terlalu cepat dan jangan juga sampai terlalu lambat ya. Harus dia dalam keadaan betul-betul sempurna pengucapannya. Nah, kemudian di sini ada lagi lawannya yakni jahar. Nah, ini dia jahar. Jahar itu berarti lawannya. Kalau tadi dia keluar udara, nah maka si jahar tidak keluar udara atau tertahan udaranya. Maka jahar itu secara bahasa artinya adalah jelas atau terang. Sedangkan menurut istilah, membunyikan huruf tertentu dengan jelas atau dengan tertahannya udara. Adapun hurufnya sisa dari hamas. Nah, ini nggak perlu dihafalkan, yang hafalkan sebelumnya aja si hamas. Fahathahu syakhsun sakat, artinya keluar udara. Hamas lawannya jahar, tertahan udara. Nah, hurufnya gak usah disebutkan satu-satu terlalu banyak. Sudah pasti kalau selain daripada fahathahu syakhsun sakat, sudah pasti lawannya yakni jahar. Gitu aja ya. Baik, saya akan praktekkan 5 saja. Inilah ciri-cirinya. Jadi keberhasilan teman-teman ya nanti dalam mengajarkan muridnya di huruf yang khusus yang ada di huruf ain, dha, mim, waw tuh ya. Nah, itu tidak boleh sampai keluar udara. Ya, contohnya di dha tuh kebanyakan jadi zo kan? Zo tertukar jadi z atau ada kalau udara sedikit so katanya. Nah, itu tidak boleh. Kita praktekkan bareng-bareng. Alimun na'budu yadu'ul yatima. Nah, itu kan tidak keluar udara kan? Zuharu azlamu minadh zalimina maliki amlahum amma man istaghna wa idza aula dhi quwwatin zajratan azwajan wal uzza. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, kadang ada orang-orang yang membaca atau peserta didiknya mungkin sering membaca zai atau huruf-huruf yang lain, itu nanti ada yang selalu mengundang udara-udara yang semestinya tidak ada di jahar. Jadi diperhatikan baik-baik. Nah, itu untuk part yang pertama tentang hamas dengan jahar. Jangan lupa ya, diperhatikan teman-teman daripada sifatnya. Nah, maka teman-teman jangan lupa menghafalkan ya hamas dengan jaharnya setiap hari. Ya, hafalkan judulnya. Hamas artinya keluar udara, ya. Hurufnya fahasahu syakhsun sakat. Lawannya jahar, tertahan udara. Nah, saya ulang ya. Hamas keluar udara,
Artinya fahassahu syakhsun sakat, ya, lawannya jahar, tertahan udara. Nah, maka kalau nanti disebutkan misal saya menyebutkan huruf ro, dia hamas atau jahar? Nah, cari dulu di hamas. Fahassahu syakhsun sakat. Oh, ternyata tidak ada huruf ro, maka lawannya yakni jahar gitu. Tapi kalau misalnya disebutkan huruf sin, fahassahu syakhsus nah, ada. Nah, berarti langsung saja spontan hamas. Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini cukup. Kita lanjutkan di part berikutnya tentang syiddah, tawasud dan rokhawah.